Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang tutorial multi query. Ya, multi query itu apa? Sesuai namanya, ya, yang dimaksud multi query adalah multi table query atau query pada beberapa tabel sekaligus, ya. Jadi kalau selama ini kita belajar query satu-satu tabel, ya, bagaimana dengan beberapa tabel sekaligus gitu ya, gimana caranya? Ini seringkali digunakan dalam pemrograman, ya. Dalam pemrograman kadangkala kita ingin sekaligus mengquery beberapa tabel sekaligus, ya, supaya tidak menuliskan banyak baris kode gitu ya. Nah, misalnya kita akan menyisipkan beberapa baris record secara berulang. Nah, ini ya. Jadi perintah menyisipkan kan berarti pakai insert ya. Dan sekaligus menampilkan isinya dalam satu baris perintah ya. Maka perintah multi query-nya adalah seperti ini ya. Insert into table ya. Values ya. Values kemudian nilainya ya, sesuai dengan jumlah kolomnya nilainya, terus kemudian dipisahkan koma ya, baru kemudian kita tuliskan nilainya berikutnya. Taruhlah kalau kita mau masukkan 10 baris record, maka kita tuliskan di sini 10 baris record ya. Terus kemudian diakhiri oleh titik koma ya. Tapi belum di enter ya, belum di enter. Ya, kita lanjutkan lagi dengan perintah untuk segera menampilkan isi dari hasil kita query tadi ya, insert tadi ya. Nah, begitu kita ingin langsung tampilkan, maka ketik di sini select bintang. Bintang itu asterisk ya, seluruh kolom ya, seluruh kolom. From table, table ini ya. Rumus ini ya. Nanti kemudian diakhiri titik koma, baru di sini di enter tek gitu ya, sehingga nanti langsung muncul hasilnya keluar gitu ya. Kita praktek ya. Ya, di praktek di sini saya akan menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita masuk ke MySQL dulu. MySQL ya, root belum ya, masuk ke direktorinya dulu ya. Direktori mana itu? Direktori sum ya. Nah, berarti kita masuk ke cd, kemudian sum ini ya, cd apa ini, thread ini ya, sum, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, bin enter atau di kelas ini masuk ya. Lalu ketikkan perintah MySQL foo usernya root dan p passwordnya kosong ya. Ya, enter ya, sudah masuk ya. Lalu kita ketikkan perintah untuk melihat isi database kita ya. Show database ini ya, ini ya. Nah, kita mau masuk ke ini penyewaan. Persewaan roda 2 ini ya. Oke. Persewaan roda 2. Mari kita masuk use ini ya. Nah, persewaan roda 2. Nah, ya, database kita sudah berhasil masuk. Berikutnya adalah kita ingin tampilkan seluruh tabel ya. Nah, tampilkan seluruh tabel, kita show table gitu. Nah, table titik koma,
enter. Nah ini ya, di sini ada 3 tabel ya, 2 entitas dan 1 relasi. Entitas kendaraan, entitas penyewa, dan 1 relasi menyewa. Kalau kita ingin tahu struktur tabelnya, ya masing-masing ini, ketik ini ya, describe, kendaraan. Nah, kendaraan, nah, describe, nanti enter. Ya ini ya, pemilik, oh pemilik, nah, keliru ya, salah ketik. Nanti bisa diubah ya. Kemudian nama, roda 2, jenis, merek, nomor motor, harga sewa. Kemudian kita describe lagi, apa tadi, menyewa. Nah, enter. Nah ini ya, menyewa. ID kendaraan, tadi ini ID kendaraan. Oke. Kemudian describe. Ini untuk melihat isi tabelnya. Kendaraan, kemudian ini penyewa. Nah, ya, ini ya. Berarti kita sudah berhasil menunjukkan tabelnya. Sekarang kita ingin menampilkan tadi ya, misalnya ini relasinya berarti kan apa, menyewa kendaraan ya. Nah, itu dia. Maka kita bisa menampilkan misalnya seluruh bentar, kita mau query untuk menambah data dulu ini ya. Ini ya. Insert into table values. Nah, ini ya. Values beberapa ya. Kita taruh di sini 2. Lalu kita perintahkan lagi untuk langsung ditampilkan di sini. Maka perintahnya misalnya kita ingin menambah data penyewa ya. Kita ingin menampilkan data penyewa dulu. Select bintang from penyewa ini ya. Kiri titik koma enter. Nah, ini data penyewanya ya. Data penyewa berarti ini ID-nya. Nah, ID-nya ini apakah auto increment? Oh iya, auto increment nih. Berarti ini boleh dikosongi nanti ya. Caranya gini. Kita hanya mengisi nama, nomor KTP dan alamat gitu ya. Atau kalau kita mau mengisinya langsung di sini bisa, tapi diurut gini ya. 121 ya. 121. Jika kita bisa sisipkan, tadi perintahnya apa? 2 ya. Kita sisipkan 2 ya. Perintahnya adalah insert into penyewa. Ya. Penyewa di sini nilainya adalah 3 ya, 3 kolom. Nah, penyewa 4 ya. Oke. Penyewa, misalnya kita nggak tahu ID-nya, karena auto increment boleh kita kosongin, 0 boleh juga, 0 gini ya. Nah, terus kita masukkan di sini Budi sudah ada nggak? Oh, belum ada Budi, kita masukkan Budi ya. Budi sama Iwan gitu ya. Budi, terus kemudian nomor KTP-nya berapa? 64710 ya, 2. Nah, ini ya. Kemudian jalan AMD. Nah, ya, begini. Nah, kemudian di koma. Nah, di koma, enter. Ya, tambahkan record baru. Ini ya. Terus dulu juga ya. Kita nggak tahu nomornya. Ini Iwan 2 ya. Kemudian 47108 1. Oke. Ini jalan Cimerto. Nah, gitu. Nah,
diakhiri titik koma. Tapi kita ingin langsung menampilkan isinya. Select bintang from penyewa. Ini diakhiri titik koma. Jangan lupa ya, titik komanya ada dua ini. Titik koma pertama adalah mengakhiri insert tadi, titik kedua adalah ini. Jadi begitu kita jalankan ini sama di atas ini sama ya. Nah ini langsung muncul di sini dua baris tambahan, ya. 121, 122, ya. Pokoknya begitu ya. Nah kita enter saja. Nah ini dia. Oh, kok nggak masuk? Nah ini dia. Apa yang salah? Nah, ini yang salah adalah near null. Nah, nullnya keliru ini. Di sini ada null ya. Berarti nullnya ini nggak boleh ada. Ya. Nggak boleh ada. Atau diganti ya. Karena bisa jadi auto incrementnya salah. Jadi diurut ya. Nah, oke, kita ulangi lagi sekarang. Insert. Nah, ini kita ganti. Ubah 1, 2, 1 gini ya. Nah, itu urut ini ya. Nah, itu urut. Terus tambahin lagi enter. Nah ini yang kedua adalah ini 1, 2. Walaupun nilai angka kita bisa berikan string. Nah ini sudah selesai, kita enter. Nah ini dia. Oh nggak masuk. Nah ini dia, apa yang salah? Oh, berarti nama kolomnya harus dimasukkan, gitu ya. Nama kolomnya harus dimasukkan. Isi keliru ya. Penyewa values, sorry ya, valuesnya belum ada ya. Nah ini keliru, kita ubah lagi ya. Valuesnya belum ada. Berarti yang tadi itu betul sudah ya. Yang ini ya, yang ini betul. Kita coba ya. Valuesnya nggak ada. Values ini ya. Lalu di enter. Nah, itu tadi yang null. Nah ini ya, null. Oke. Nah jadi valuesnya kurang ya. Kita tambahkan sudah 2 kali. Kita coba ini null ya. Null kenapa kita berikan null? Karena tadi kalau menurut describe tadi ya, itu adalah auto increment atau menambah otomatis sejumlah 1. Oke, mari kita tambahkan. Ini bisa jadi null ini nggak urut, nanti dia akan mengisi nomor 1 ya, tambahan nanti 1. Tapi nggak apa-apa deh, kita tambahkan apa terjadi kalau kita isikan null gitu ya. Tapi kalau kita mau isikan angkanya bisa juga di sini. Kita ubah, sorry, yang di atas null tetap ya, kita coba. Di bawah, nah ini supaya urut dia ya. Nah, null ini bisa mengisi nilai yang kosong gitu ya. Bisa jadi nanti kita lihat ya. Oke, kalau sudah yakin enter. Nah ini dia, Iwan sudah masuk ya, berhasil. Kemudian Budi langsung otomatis dia nambah sejumlah 1 ini ya. Nah ini sudah berhasil. Ini yang kita sebut sebagai multi query ya. Multi query ini ya. Nah, terus kemudian ini Agus ya, alamatnya belum ada. Bagaimana kita bisa menambahkan Agus ya? Untuk menambahkan Agus, mengubah Agus ya, memberi nama jalan ya. Maka kita buat perintah update ya, update apa, penyewa set ya, set apa ini, set alamat. Nah, alamat sama dengan jalan
ini Mangga, jalan Mangga, ya. Ya. Where terus where ID penyewa ini ya, ID penyewa sama dengan berapa? ID penyewanya 120. Nah, ini integer ya, integer bisa kita langsung begini. Nah, kemudian kita akhiri titik koma ya. Jadi update penyewa. Nah, update penyewa yang mana? Ini tabel penyewa. Ya. Kemudian set alamat, ini alamat. Ya. Kemudian jalan meninggal, where ID penyewa 120, diisi jalan meninggal. Lalu kita enter. Ya. Nah, karena ini update set ini bisa kita ulangi lagi ya. Nah, kita ulangi lagi, enter, terus where, mana where. Nah, ini tambahin perintah ini, select, ya. Select bintang, ya, from, supaya kita tidak mengulang lagi ini apa namanya, perintah, menuliskan perintah lagi gitu ya. Ya, penyewa ini ya. Nah, titik koma. Ini sama ya. Kalau yang ini kan satu ya. Kalau yang ini langsung dua perintah di sini ya. Dua perintah. Jangan lupa diakhiri masing-masing titik koma ya. Lalu di enter. Nah, ini dia. Maka dia langsung berubah sini jalan meninggal. Ini multi query ya. Kemudian kita bahas berikutnya adalah, atau ya ini atau kita ingin menampilkan data pada beberapa tabel sekaligus, maka perintah query-nya adalah ini ya, select bintang from table 1, select bintang from table 2. Jangan lupa diakhiri titik koma ya. Titik koma. Jadi multi query merupakan satu perintah menjalankan beberapa query sekaligus ya. Itu berbeda dengan join ya, maka join adalah perintah query yang melibatkan beberapa tabel yang join ya. Yang join itu apa? Yang kerja, yang bareng, yang berelasi dalam hal ini ya. Contoh ya, select bintangnya itu banyak tabel ya, asterisk ya, from table 1, kemudian relasi, jangan lupa, kemudian tabel berikutnya, tabel 2, where ya, where tabel dot pisahkan ID-nya, biasanya ID ya, ID 1 sama dengan relasi ID 1. Jadi di relasi ada ID-nya ya. N, ini N, jangan lupa relasi ID 2 sama dengan tabel 2 ID 2. Ini saling berhubungan. Adapun order by ini opsional ya. Kalau seandainya kita ingin tampilan datanya urut ya, berdasarkan ID ascending, descending ya. Kalau des ya tambah di SC ya. Kalau ascending as ya. Nah, perintah ini perintah join kadang tidak diperlukan untuk beberapa DBMS atau sebutan software ya. Software database kita sebut sebagai DBMS. Seperti MySQL, kemudian meski sebenarnya bisa juga menggunakan join. Ya. Contoh, ya. Select bintang, nah perintah ini di atas, diubah perintahnya dengan menggunakan join. Nah, from, ini sebelah kanan tabelnya ya, tabel sebelah kanan inner join. Kemudian join sama siapa dia? Join sama tabel 1 inner join dengan tabel relasi ini ya. Nah, lalu on ya, on ini on tabel 1 ID 1 sama dengan relasi ID 1. Nah, setelah itu on di sini ya. Selanjutnya on. Nah, ini on. Nah, relasi ID 2 ya, ID 2
sama tabel 2 ID 2. Nah, ini terakhir order by tabel 1 ID 1 A1. Nah, ini boleh digunakan ya di MySQL, bisa diterapkan ya. Contoh nih, contoh saya ingin menampilkan tadi ya tabel penyewa sama apa namanya menyewa dan kendaraan ya, tabel 3 tabel tadi ya. Kita ingin tampilkan show tables dulu ya. Nah, tiga ini kita ingin tampilkan seluruh datanya, maka pakai join ya. Nah, tapi yang tanpa join ya. Select bintang ini ya, from, nah itu penyewa, terus menyewa, terus kendaraan. Nah, ini ya. Jangan lupa where ini ya, where penyewa. Kita lupa apa ID-nya gitu ya. Nah, tabelnya kita lupa dicek di atas, tadi belum diketik ya. Pak, ini pentingnya kita ingin ini penyewa ya, ID penyewa. Nah, ini ya. Kemudian satunya ID kendaraan. Ini sudah ketahui ya, ID penyewa, ID kendaraan. Ini sebenarnya kurang satu tabel, satu kolom lagi ya, kolom namanya kolom ID menyewa. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Nanti ini penyewa, ID penyewa ini ya, sama dengan ya relasinya adalah menyewa dot ID penyewa ini and gitu ya. Nah, kemudian menyewa dot ID kendaraan sama dengan karena boleh sama dengan, kemudian kendaraan namanya tabelnya dulu ID kendaraan. Nanti pakai order by, boleh juga order by. Order by-nya berdasarkan apa? Penyewa, ID penyewa, ID penyewa. Ascending, boleh ascending. Ya, ini jadi perintahnya adalah untuk menampilkan seluruh tabel ya, seluruh kolom, seluruh data pada 3 tabel ini ya. Maka kita enter. Nah, ini dia. Banyak ya, nggak bisa dibaca karena begini ya. Caranya bisa dibaca gimana? Di copy ya, sobat gitu ya. Terus kemudian misal kita ingin menampilkan data yang kendaraan yang ini kita lihat dulu tanggalnya ya, tanggal transaksi. Misalnya ini tanggal 26 ya, ini tanggal 26 tanggal transaksi. Jadi kita ingin menampilkan penyewaan yang tanggal 26 ya. Siapa yang menyewa tanggal 26, kendaraan apa yang disewa. Oke ya, perintah yang tadi ya, kita ulang lagi ini ya. Select kendaraan, enter, terus where ya. Nah, ini tambah n lagi ya, enter n ini ya, tanggal ya, tanggal menyewa dot apa namanya, tanggal nyewa. Nah, di penyewa tanggal sewa ya, tanggal sewa ya. Tanggal sewanya adalah tanggal berapa? Tanggal ini tanggal yang ada ya. Oh, ini tanggal 6 ya. Tanggal 6 sampai tanggal 25. Oke. Di tanggal 6 bulan 11 2023.
Jadi tanggal sewa sama dengan 2023 bulan 11 tanggal 6. Enter, order by. Order by, jadi kalau seperti ini sudah nggak perlu order by ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, ini muncul tanggal 6-nya banyak ya ternyata. Walah, kirain cuma satu baris ya. Nah, ternyata banyak. Sampai tanggal 25 semuanya. Nah, kalau kita ingin nampilkan yang tanggal berapa itu tadi? Tanggal sewa ya. Tanggal sewanya tanggal 6. Salah ya ini ya. Kenapa kok salah ini? Lantai sama semuanya ya. Sama semuanya. Berarti ini ada yang salah ya. Apa yang salah ini? Satunya Honda ini ya. Harusnya kan satu itu ya. Tanggal aja. Kalau dilihat di sini tanggal 6 itu yang sewa hanya Rafael ya. Dia nyewa Bruno Gonzales Vario ya. Ini ya. ID transaksinya 116. Kalau yang ini 116 semua tapi dia nyewa banyak. Tapi ini ada yang salah. Salah di mana? Ini ya. Tanggal nyewa, tanggal sewa. Ini harusnya menyewa ID kendaraan. Oh, ini belum disamakan ya. Ini belum disamakan, harus disamakan dulu ya. Ini nggak ada sama dengannya, makanya hasilnya adalah terlalu panjang. Oke, kita perbaiki ya. Nah, sini. Nah, select kendaraan, enter lagi. Terus where, nah ini sama dengan tadi ya. Enter yang sama dengan tadi. Nah, ini ya. Kendaraan. Lalu di enter. Nah, kemudian ini ada kendaraan tadi. Nah, ini ya tanggal sewa. Nah, jadi ininya kurang ya. Nah, ini kurang. Jadi muncul banyak. Harusnya cuma satu ya. Kalau di akhiri boleh juga ya. Kalau diakhiri gini, diakhiri titik koma ini nggak apa-apa. Jadi yang order by-nya bisa diaplikasikan juga nggak apa-apa. Lalu di enter. Nah, ini dia baru muncul satu baris nih ya. Nah, ini yang benarnya. Jadi itu untuk query join ya. Join beberapa tabel. Mungkin itu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diikuti sendiri di rumah ya. Dipelajari bagaimana untuk multi query dan multi join ya, dan join tadi. Joinnya untuk join silakan dicoba lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.